ini kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, mengingat pengorbanannya di kayu salib. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, buat pengorbananmu, Yesus. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, memulihkan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, kami ingin mengingat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Sungguh indah ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above. Crucified, laid behind stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above God, you're so good. Thank you, Father.
welcomes me, the kindness of mercy that bound with love wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am blessed. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to One more time, let's say, God, you're so good. Hallelujah. God,
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa bersama-sama berjumpa di dalam ibadah online CCC. Dan kita sampai kepada satu hari yang begitu istimewa di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dalam kehidupan belakangan ini seringkali menghadapi banyak hal yang terjadi secara tidak terduga. Tahun 2020, 2021 mungkin kebanyakan orang sudah memiliki planning yang cukup panjang. Berbicara mengenai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Tetapi kemudian di tahun 2020, 2021 semua harus berhenti karena dunia dilanda pandemi. Rencana semua menjadi buyar. Dari yang sehat, tiba-tiba bisa menjadi sakit. Dari yang aktif, tadinya aktif, begitu aktif ada di luar, tiba-tiba harus direm semua kegiatannya. Dari yang biasa ke sekolah, anak-anak biasa ada di sekolah belajar, kali ini harus ada di dalam rumah. Semua terlihat tidak terduga. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak terduga. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rancangannya yang ajaib. Dunia tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Tetapi justru cara yang tidak terduga seperti itulah yang dipakai oleh Allah. Demikian pula dalam rencana keselamatan manusia. Sudah dinubuatkan dari ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Tetapi tetap manusia pada waktu zaman Yesus tidak bisa memahami cara Tuhan menyelamatkan manusia. Dan saya mau mengajak kita bahwa apa yang kita akan lihat pada hari ini berbicara mengenai satu gambaran yang sama sekali tidak diduga oleh manusia. Rencana penyelamatan yang diduga atau yang direncanakan oleh manusia adalah kedatangan Mesias seperti seorang panglima yang gagah perkasa, membawa bala tentara yang begitu banyak jumlahnya, memberikan kelepasan, kebebasan. Tetapi bukan itu yang dipakai oleh Tuhan. Cara yang Tuhan pakai itu sangat berbeda. Dan kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 52 dan pasal 53. Dan apa yang Tuhan pakai sebagai rencana penyelamatan manusia yang dipakai adalah hamba. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba
yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesaya pasal 53 ini jelas memberikan satu gambaran tentang seorang hamba yang tidak tampan. Tidak ada sesuatu yang menarik dari dia. Penampilannya bahkan bisa dikatakan begitu jelek. Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Siapa hamba ini? Dialah hamba Allah, dan ayat ini merupakan suatu nubuatan yang jelas, menggambarkan momen paling kelam dalam pelayanan Yesus, yaitu peristiwa penyalipannya. Mengapa yang dipakai gambarannya adalah hamba? Mengapa Tuhan memakai gambaran hamba bukan panglima? Kalau kita renungkan, hamba adalah kedudukan paling rendah dalam zaman kitab Yesaya ditulis, bahkan sampai pada zaman Tuhan Yesus. Hamba adalah kedudukan paling rendah. Dan mengapa juga yang digambarkan sebagai hamba, Yesus digambarkan sebagai hamba? Karena hamba menggambarkan keadaan terendah manusia yang seperti tidak berdaya untuk melakukan apapun supaya bisa menyelamatkan hidupnya atau dirinya. Dan hamba ini harus menderita. Saya bacakan lagi ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Mengapa? Mengapa dia harus menderita? Ayatnya yang kelima yang menjadi center atau pusat dari semua yang diberitakan ini, gambaran mengenai hamba, tujuannya ada di dalam ayat yang kelima. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya teringat dengan satu buku yang ditulis kalau tidak salah oleh Henry Nouwen berjudul The Wounded Healer. Sang penyembuh yang terluka. Di situ digambarkan bagaimana ada seorang yang badannya penuh dengan kesakitan. Ya, mungkin bisa dikatakan bisa ada darah yang keluar tetapi harus ditutup dengan perban. Dan setiap kali dia berjumpa dengan orang yang sakit. Dan orang sakit itu menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Yang penuh dengan darah itu. Orang yang sakit tersebut menjadi sembuh. Tetapi orang yang dipakaikan perban ini, dia tetap sakit. Gambaran seperti itulah di mana oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur dari hamba Allah ini yaitu Yesus Kristus, oleh bilurnya kita disembuhkan. Apa saja yang ditimpakan kepadanya, dan inilah yang menjadi bagian di mana kita perlu melihat dan perlu untuk terus menggali. Mengapa kita terus mengingat akan kematian Tuhan Yesus? Karena di sini kita merefleksikan diri kita. Kita kembali melihat di dalam kehidupan kita bahwa ada 5 luka yang terjadi dalam tubuh Yesus. Dan 5 luka ini digambarkan atau dituliskan. Tertulis di dalam ayatnya yang tadi kita sudah bacakan di dalam ayat yang ketiga, 4, dan yang kelima.
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia sangat dihina. Mengapa? Ayatnya yang keempat. Karena penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini adalah luka yang pertama yang dituliskan di sini. Karena penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit dalam terjemahan aslinya disebut khalah, yang berarti penyakit, sakit penyakit secara fisik atau duka. Di sini kita bisa melihat ada beberapa arti, bisa disebut penyakit, bisa juga disebut rasa sakit yang dalam, di dalam hati, oleh karena duka, ditinggal oleh orang yang dikasihi. Duka karena melihat kematian. Bisa juga penyakit kejiwaan. Bisa juga penyakit terminal atau penyakit yang membawa atau mengarah kepada kematian. Dan kalau Anda perhatikan di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Matius pasal 8 ayat 17, di situ ada bagian di mana kita melihat ayat ini ditulis kembali, diulangi kembali. Karena penyakit kita yang ditanggungnya. Ditulis kembali di situ. Dan ayat Matius pasal 8 ayat 17 ini dimulai dengan pelayanan Tuhan Yesus di mana dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyembuhkan juga di situ ada orang yang terikat kuasa kegelapan. Jadi masuk di dalam bagian ini, kala ini, ada juga orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Yesus menggenapinya oleh dirinya, melalui dirinya. Dia melayani dan orang-orang disembuhkan dari sakit penyakit. Orang-orang disembuhkan dari bahkan mereka yang terikat kuasa kegelapan. Bahkan orang-orang yang mati dibangkitkan juga oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan mungkin di sini ada satu konsep yang begitu bertentangan. Mengapa kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, khususnya di era pandemi ini kita melihat banyak orang sakit. Kita berdoa tetapi orang itu tidak kunjung sembuh. Bagaimana ayat ini bisa dipertanggungjawabkan? Kita melihat bahwa sebenarnya penyakit dan duka ini yang direpresentasikan oleh kata kalah ini adalah dampak dari dosa yang jelas kita rasakan. Semua penyakit kita ditanggung olehnya. Artinya Tuhan mau menanggung penyakit kita untuk memberi pengharapan kepada kita. Dia memberikan pengharapan ketika dia menanggung penyakit kita. Dia menggantinya dengan pengharapan. Ketika kita berdoa mohon kesembuhan, ada harapan untuk kesembuhan dari Tuhan. Ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, ada harapan yang Tuhan nyatakan. Sehingga kesembuhan bisa terjadi. Kalaupun tidak sembuh bagaimana pastor? Kalaupun tidak sembuh dan pada akhirnya meninggal, pengharapan itu berubah menjadi kepastian akan kehidupan kekal. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Dan bagi keluarga yang berduka, ada harapan untuk berjumpa kembali di surga yang kekal. Harapan. Tuhan berikan harapan. Ketika penyakit kita ditanggung oleh Tuhan, Tuhan menggantinya dengan harapan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh karena dia harus menanggung penyakit tersebut, dia gantikan dengan pengharapan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terus berdoa mohon kesembuhan, teruslah berdoa. Karena Tuhan terus memberikan pengharapan kepada Anda.
Teruslah berdoa. Janganlah menganggap bahwa Anda berdoa sia-sia, tidak. Teruslah berdoa. Karena di dalam doa Anda ada harapan yang Tuhan berikan. Sehingga cepat atau lambat kita akan melihat kesembuhan dari Tuhan terjadi bagi hidup Anda. Bagi Anda yang terikat kuasa kegelapan, ada harapan kelepasan yang Tuhan berikan kepada Anda. Percayalah kepadanya dan Ia akan melepaskan Anda. Bagi Anda yang sedang berduka, datanglah kepadanya dalam doa dan Dia akan memberikan harapan yang baru. Karena kematian hanyalah perpisahan sementara. Tetapi pada akhirnya kita akan sampai di surga yang kekal. Bersama-sama kita akan berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Harapan, Tuhan berikan harapan. Di tengah-tengah keadaan yang tanpa harapan seperti ini, firman Tuhan berbicara kepada kita, memberikan harapan kepada kita semua. Luka yang pertama, penyakit kita. Luka yang kedua, katakan di sini ayat yang keempat, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, kesengsaraan. Dari bahasa aslinya dikatakan kab, artinya rasa sakit secara fisik, baik itu kelemahan fisik atau bisa dikatakan mungkin lumpuh. Bisa saja karena penyakit, karena stroke dan lain sebagainya, lumpuh. Dan juga sakit, rasa sakit secara mental, stres, putus asa, kecewa, depresi, bahkan sampai pada rasa ingin bunuh diri. Rasa sakit ini, kab, dipikul oleh Tuhan. Artinya Tuhan mau memikul rasa sakit kita, baik secara fisik maupun secara mental. Untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia berikan damai sejahtera karena Dia pikul itu semua. Dia gantikan dengan damai sejahtera. Oleh bilurnya kita menerima damai sejahtera. Oleh karena Dia memikul semua kesengsaraan kita, Dia gantikan dengan damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita dalam keadaan lemah secara fisik, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kehadirannya dalam doa kita. Tuhan menyatakan kehadirannya untuk memberikan damai sejahtera bagi Anda. Di dalam doa, ketika Anda sedang merasa putus asa, datanglah kepada Tuhan. Ketika Anda merasa kecewa, Anda merasa depresi yang amat sangat. Mungkin di pekerjaan Anda tidak menemukan solusi yang terbaik. Dan Anda semakin lama semakin depresi, kecewa. Tuhan, di mana Engkau? Mungkin itu adalah seruan kekecewaan kita kepada Tuhan. Tapi kita bawa itu di dalam doa. Tuhan tidak merasakan itu sebagai, tidak memperhitungkan itu sebagai dosa ketika kita datang dan mengeluh di hadapan Dia. Tuhan tidak memperhitungkan itu karena Tuhan menyadari itu adalah luapan emosi manusia. Itu adalah kekecewaan kita. Dan ketika kita bawa di dalam doa, Tuhan mengerti. Bahkan di dalam kitab Yohanes, di situ tertulis satu ayat terpendek. Di dalam firman Tuhan, salah satu ayat terpendek, maka menangislah Yesus. Di situ jelas menunjukkan bahwa Yesus mendalami kedalaman emosional manusia. Dan Dia menangis. Bersama-sama dengan kita, Dia menangis. Ketika kita menangis, Dia ikut merasakannya. Dia sedang memikul kesengsaraan kita, kekecewaan kita, depresi kita. Dia pikul. Dan tidak hanya itu. Ketika Dia pikul, Dia gantikan dengan damai sejahtera. Ketika Dia hadir saat kita berdoa, Dia hadir dengan membawa damai sejahtera bagi kita semua.
Mungkin juga waktu kita masih sempat berbicara atau mungkin telepon dengan teman-teman kita. Tuhan juga bisa menyatakan kehadirannya melalui teman-teman kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jangan menyerah, ayo kita kembali berjuang. Saya akan doakan kamu. Dan itu menjadi satu kekuatan kepada kita, menjadi satu damai sejahtera dalam hati kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita sedang meluapkan kekecewaan kita, stres kita, bahkan ketika kita merasa tidak berdaya oleh karena kelumpuhan kita secara fisik. Tuhan hadir dimanapun Anda berada. Dan Dia hadir memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Oleh bilur-bilurnya, kita beroleh pengharapan, kita beroleh damai sejahtera. Haleluya. Itu luka yang kedua. Luka yang ketiga, di ayatnya yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dalam bahasa aslinya dikatakan pesya, yang berarti kemauan untuk melanggar. Jadi ini bukannya tidak sengaja, pelanggaran yang dilakukan bukan tanpa sengaja. Artinya ini betul-betul sudah direnungkan, sudah dipikirkan, dan kemudian dilakukan dengan sengaja. Pesya ini adalah gambaran yang paling buruk atau kata yang paling buruk yang bisa menggambarkan tentang dosa. Dalam pengertian bahasa Ibrani ada dua, yang satu berbicara mengenai luput dari sasaran atau tidak tepat kepada sasaran apa yang Tuhan kehendaki, kita luput dari situ. Tetapi yang kedua ini berbicara mengenai pesya, itu adalah keinginan manusia untuk sendirinya, dari dirinya, itu keluar kemauan untuk melanggar hukum Tuhan. Pelanggaran yang dimaksud di sini berkaitan dengan sesama kita. Kita mungkin melanggar kepercayaan mereka, kita menikam dari belakang, berkhianat dan lain sebagainya. Berkaitan juga dengan negara, melanggar hukum, sengaja melanggar hukum. Dan yang paling penting berkaitan juga dengan dosa, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Memang secara manusiawi kita lebih suka untuk melanggar hukum. Ada satu eksperimen yang dilakukan, ada satu dinding kayu di tengah jalan dengan satu lubang yang kecil tapi ada tulisan jangan mengintip. Tapi Anda tentu bisa menebak berapa banyak orang yang tidak mengintip. Lebih sedikit ketimbang orang yang kemudian mendekatkan diri dan mengintip. Ternyata memang secara manusiawi kita suka melanggar akan hukum. Kata orang hukum ada untuk dilanggar. Yang parahnya adalah kita cenderung suka melanggar tapi tidak mau menanggung resikonya. Coba kalau ada seorang pencuri, dia kemudian hendak ditangkap oleh polisi, dia pasti akan lari. Karena dia tidak mau menanggung resikonya. Demikian pula ketika kita berbuat dosa, kita melanggar hukum Allah. Di situ kita juga cenderung menghindar dari Tuhan dengan kata-kata mungkin yang kita coba untuk berikan alasan yang sebisa mungkin masuk akal. Saya mengajak kita untuk mengingat Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9 di mana Kain kemudian membunuh Habil adiknya. Dan kemudian Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Dan jawaban Kain pada saat itu adalah pesya atau kemauannya dia untuk menghindar dari Allah karena dia tidak mau menanggung resikonya. "Aku tidak tahu," jawabannya. "Apakah aku penjaga adikku?"
Tetapi apa jadinya kalau ada orang yang mau menanggung resikonya? Tentu di sini saya mengajak kita untuk melihat bahwa pemberontakan kita itu memiliki konsekuensi yang dalam di dalam kehidupan kita. Konsekuensinya adalah apa yang terlihat di dalam bagian berikutnya, Luka yang keempat. Saya lompat sedikit. Luka yang keempat dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kata yang ditulis di sini diambil dari kata avon yang berarti efek yang ditimbulkan dari kesalahan, yaitu rasa bersalah. Masih syukur kalau ada rasa bersalah. Tapi yang parah adalah kalau pesya itu menjadi satu habit, satu kebiasaan. Sehingga dia tidak lagi merasa bersalah. Dan dia katakan everything is okay, enggak masalah lah. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang seharusnya ditikam. Tetapi Yesus yang tertikam oleh karena kita. Kita yang seharusnya menerima resikonya. Tetapi Yesus menggantikan kita. Mengambil resiko itu dan memberikan dirinya untuk ditikam. Ganti kita. Kalau kita masih juga melanggar apa yang Tuhan perintahkan, saat kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menggantikan kita, ditikam menggantikan kita, maka kita sedang menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita, oleh kasih-Nya kita menerima pengampunan. Atas semua pelanggaran kita, kita menerima pengampunan. Dia ditikam, ingatlah Yesus ditusuk tangan dan kakinya dengan paku. Dan kepalanya pun juga ditusuk dengan mahkota duri. Menunjukkan bagaimana Yesus ditikam oleh karena semua pelanggaran yang kita buat. Baik itu dengan tangan kita, dengan kaki kita, maupun juga apa yang kita pikirkan. Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Tetapi kembali ayat yang kelima mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita diampuni oleh Tuhan. Pada saat dia menerima tikaman-tikaman itu, tusukan-tusukan itu, dia menggantikannya dengan pengampunan kepada kita. Pemberontakan kita, luka yang ketiga. Yang keempat tadi kita sudah membahas kejahatan kita. Rasa bersalah. Di sini kita menyadari bahwa kita sudah berbuat salah. Tetapi tetap kita berusaha untuk memanipulasi kebenaran firman Tuhan demi kepentingan diri kita. Kata avon inilah yang dipakai. Kita berusaha untuk menghindar, berkelit, mencari cara supaya kita masih bisa di hadapan Tuhan terlihat kudus. Tetapi sebenarnya kita sudah bersalah di hadapan Dia. Saya ambil contoh, mencuri ya memang dilarang oleh Tuhan. Tapi kalau curi sedikit-sedikit masa tidak boleh. Itu adalah praktek dari avon. Yang dimaksud kejahatan yang dimaksud di sini. Salah satu contoh langsung dari avon adalah ketika Adam dan Hawa didapati berbuat dosa. Adam berkelit dengan menyalahkan Hawa. Hawa berkelit dengan menyalahkan ular. Jadi saling berusaha untuk menghindar. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Dia harus menanggung siksaan yang berat, yang sangat menyakitkan. Dia dicambuk. Siksaan dicambuk dalam hukum pada waktu itu adalah 39 kali cambukannya. Dan setiap kali cambuk itu mengenai badan Tuhan Yesus. Kemudian bagian ujung-ujung dari cambuk itu mencabik bagian dagingnya. Tidak hanya membuat lebam, tetapi juga membuat luka yang dalam. Dan itu berkali-kali. Ya, sungguh diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia menggantikan kita, yang seharusnya kita lah yang dicambuk. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disucikan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita disucikan. Dan luka yang kelima. Ayatnya yang kelima di bagian akhir. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuntutan untuk kita dapat selamat. Semua yang Tuhan kehendaki untuk bangsa Israel lakukan dalam hukum Taurat. Semua tuntutan tersebut adalah tuntutan supaya bangsa Israel bisa selamat. Dan tuntutan itu semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Artinya Yesus menggenapi hukum Taurat secara sempurna ketika dia mengakhiri pelayanannya. Di kayu salib dia katakan sudah selesai. Apa yang menjadi tuntutan supaya manusia bisa selamat, bisa memperoleh keselamatan. Semua sudah ditanggungkan di atas dirinya ketika dia tergantung di kayu salib. Yesus menggenapi semua tuntutan-tuntutan itu. Dan ayat Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh bilur-bilurnya semua tuntutan untuk kita dapat selamat memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Semua tuntutan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sungguh cara yang begitu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tetapi kita melihat itulah rencana penyelamatan Allah yang sudah terjadi dan diberikan bagi Anda saat ini. Bagi Anda, para pemirsa, yang di dalam hidupmu, mungkin Anda merasa bahwa banyak ketidakpastian yang terjadi dalam hidupmu. Anda merasa begitu cemas dengan masa depan. Sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Anda merasa bahwa apa yang Anda harapkan ke depan sirna. Rencana Anda sirna. Tapi Tuhan hadir memberikan pengharapan kepada Anda. Bagi Anda yang merasa kecewa, Anda merasa depresi, Anda merasa tidak berdaya menghadapi kehidupan, Tuhan hadir membawa damai sejahtera bagi Anda. Bagi Anda yang selalu memiliki keinginan untuk tidak mau turut kepada apa yang Tuhan mau. Anda tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki Anda untuk mencuri, untuk melakukan atau membicarakan hal-hal yang tidak benar. Tapi Anda merasa bahwa Anda bisa hidup biasa saja. Anda tidak perlu harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Hari ini Anda melihat bahwa Yesus tertikam
bagi Anda. Karena pelanggaran Anda, Yesus tertikam. Dia menggantikan Anda. Janganlah kita menghina pengorbanannya. Tetapi marilah kita terima kasih-Nya dengan penuh syukur dan menerima pengampunan daripadanya. Bagi Anda yang dipenuhi dengan rasa bersalah, hari ini Tuhan datang membawa satu penyucian dalam hidupmu. Anda tidak lagi merasa harus takut dengan rasa bersalah, tetapi Tuhan memberikan kelepasan kepada Anda. Haleluya. Karena salib dari Tuhan Yesus Kristus, kita bisa hidup. Dia menggantikan kita. Dia menggantikan semua penderitaan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Haleluya. Pada hari ini, mari kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Yang melambangkan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang dicurahkan sebagai ganti dari pelanggaran kita, dari kesalahan kita, dari tuntutan untuk keselamatan bagi kita. Dan melalui pengorbanannya, kita melihat kesengsaraan kita, Dia pikul. Penyakit kita ditanggung olehnya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Mari kita tundukkan kepala. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini kita memperingati pengorbanannya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan yang telah menggantikan dirimu. Menggantikan dirimu untuk menerima konsekuensi yang seharusnya kita terima. Pelanggaran kita harus ada konsekuensinya, tetapi Tuhan pikul itu semua. Dalam kesengsaraan kita, Dia tanggung itu semua. Penyakit kita Dia tanggung itu semua. Dan Dia berikan pengharapan. Dia berikan satu damai sejahtera bagi kita. Naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Makasih ya Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Haleluya. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan bersama, karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu,
Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Tangan kita ada perlambangan dari tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia pecah-pecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita terima gambaran dari tubuh Kristus ini, perlambangan dari tubuh Kristus ini. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkanlah syukurmu Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam cawan ini ada perjanjian baru di mana dinyatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menerima pengharapan akan kesembuhan secara fisik. Oleh bilur-bilurnya kita menerima damai sejahtera. Oleh bilur-bilurnya kita menerima pengampunan. Oleh bilur-bilurnya kita disucikan. Dan oleh bilur-bilurnya semua tuntutan akan keselamatan telah digenapi di dalam dirinya. Dan kita, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita terima perjanjian yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Tuhan, kami menerima dengan iman perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan, baik secara fisik, baik secara mental, bahkan juga kami
dipulihkan dari rasa bersalah kami disucikan, kami diampuni dari pelanggaran-pelanggaran dosa kami. Dan kami dapat menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu setiap kali kami merasakan bahwa apa yang kami hadapi ke depan begitu berat di dalam kehidupan kami. Maka izinkan kami datang untuk kembali melihat pengorbanan Kristus yang sudah menggantikan kami dan menggantikan semua kesengsaraan kami, penderitaan kami, digantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Pimpinlah kami semua. Pimpinlah setiap keluarga kami menghadapi hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami yakin dan percaya ada Allah di depan kami yang senantiasa memberikan pengharapan yang baru kepada kami, yang senantiasa memberikan damai sejahtera kepada kami untuk kami dapat melangkah dengan iman. Kami percaya juga kami diampuni oleh Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu dan kami menerima pengampunan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon penyucian dari Tuhan atas segenap kesalahan kami. Dan kami menerima penyucian yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami tahu ini belum selesai. Pergumulan kami mungkin belum selesai. Tetapi selama Engkau memberikan kami nafas untuk tetap hidup, maka di situ ada pengharapan yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berjalanlah bersama dengan umat-Mu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati menebus dosa kita semua, yang kemudian bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.